Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdan Lubis dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil bulu tangkis. Adapun materinya: 1. Pengertian bulu tangkis, 2. Teknik dasar bulu tangkis, 3. Peraturan permainan bulu tangkis, 4. Definisi taktik dan strategi bulu tangkis, 5. Bentuk atau macam pola penyerangan dan bertahan dalam permainan bulu tangkis, 6. Formasi pemain dalam permainan bulu tangkis. 1. Pengertian bulu tangkis. Pasti sudah tahu dong apa itu bulu tangkis. Nah, bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh dua orang tunggal atau dua pasang ganda yang saling berlawanan. 2. Teknik dasar. A. Teknik memegang raket. Ada dua macam, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Untuk melakukannya, pertama, posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman. Lalu posisi ibu jari dan jari telunjuk huruf V, sementara jari yang lainnya menggenggam erat raket. Lalu teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu: pertama, posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya, kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Nah, gambarannya di sebelah kanan layar Anda ada ini ya. Lalu B, teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Nah, teknik pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Berikut cara melakukannya. 1. Pegang raket dengan teknik forehand. 2. Posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. 3. Condongkan badan sedikit ke arah kanan. 4. Pukul shuttlecock dengan menggerakkan bahu ke depan. 5. Jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. C. Teknik gerakan kaki. Nah, seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Nah, hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Adapun gerakannya: 1. Ke depan atau melangkah maju, 2. Ke depan kanan atau serong kanan, 3. Ke kanan atau memakai langkah step, 4. Ke belakang kanan atau serong, 5. Ke belakang atau langkah mundur, 6. Ke belakang kiri atau serong, 7. Ke kiri atau memakai langkah step, 8. Ke depan kiri atau serong kiri. D. Posisi badan. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh yaitu: 1. Posisi badan bertumpu kepada kedua kaki ya. 2. Tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada posisi tegak. 3. Buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. 4. Tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya tangan yang memegang raket bisa bergerak bebas. E. Posisi badan ketika melakukan pukulan. Posisi badan yang benar ketika melakukan pukulan yaitu: 1. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net. 2. Kaki kiri berada di depan kaki kanan. 3. Posisi badan berada di belakang shuttlecock. 4. Bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. 5. Harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. F. Teknik melakukan servis. Ada 3 cara untuk melakukan teknik servis, yaitu:
1. Forehand pendek, 2. Forehand tinggi, 3. Backhand service. Untuk forehand pendek itu dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net area lawan. Nah, lalu forehand tinggi, yaitu service ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shuttlecock akan jatuh jauh dari net ya, atau di posisi jatuhnya shuttlecock akan jauh dari net atau di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. 3. Backhand service dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika menggunakan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan. Begitu juga sebaliknya. Dia teknik mengembalikan servis. Ada 2 cara, yaitu teknik drop shoot dan teknik netting. Teknik drop shot yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Tujuannya yaitu untuk mematikan pergerakan lawan. 2. Teknik netting adalah teknik melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttlecock jatuh sedekat mungkin dari net. Teknik netting termasuk teknik yang sulit dilakukan, bahkan pemain profesional pun kadang gagal dalam melakukan teknik ini. Teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita sendiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock seperti halnya melempar sesuatu. Teknik smash. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang terakhir yaitu teknik smash ya. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shuttlecock yang mematikan. Ya, yang ketiga yaitu peraturan bulu tangkis. Peraturan lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis sesuai standar internasional dan nasional sudah ditentukan oleh Badminton World Federation atau disingkat BWF. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi empat atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter. Lapangan ditandai dengan garis berwarna yang dapat terlihat dengan jelas seperti putih, hitam, kuning, dan warna lainnya pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Nah, biasanya menggunakan warna putih ya. Tebal garis-garis lapangan tersebut adalah 3,8 cm. Garis tersebut juga memiliki batas out badminton. Permukaan lapangan dianjurkan terbuat dari kayu atau bahan sintetis lunak supaya tidak mengakibatkan cedera pada pemain bulu tangkis. Sedangkan permukaan lapangan yang dibuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan pemain bulu tangkis mengalami cedera. Peraturan tiang. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat atau tidak kerut ya. Tiang harus ditempatkan pada garis batas di samping lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Peraturan jaring atau net. Jaring atau net bulu tangkis harus dibuat dari tali halus yang disamak dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai 2 cm
Net harus dipasang terentang dengan erat dan kuat di antara kedua tiang dan mempunyai lebar 76 cm. Pada bagian ujung atas atas net ya. Pada bagian ujung atas net harus berada 152 cm dari lantai pada pertengahan lapangan dan 155 cm dari lantai pada kedua tiang. Dan juga harus mempunyai tepi dari pita putih dengan lebar 7,6 cm dan dilipat dua. Di tengah pita tersebut diberi kawat atau tali yang ditarik dan dieratkan di kedua ujung tiang. D. Peraturan shuttlecock atau cock. Shuttlecock atau cock harus mempunyai berat 4,8 sampai 5,6 gram. Cock juga harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang dilekatkan pada kepala dari gabus yang berdiameter 2,5 sampai 2,9 cm. Panjang bulu cock dari kedua ujung yang menempel pada dasar kepala gabus adalah 6,2 sampai 6,9 cm. Bulu-bulu ini tersebar menjauhi gabus dan berdiameter 5,5 sampai 6,3 cm pada bagian ujung bawah atau terjauh dari gabus. Nah, F. Perlengkapan bulu tangkis. 1. Raket, 2. Senar raket, 3. Kok, 4. Sepatu. Nah, seperti digambarkan pada gambar yang ini ya. Nah, lalu G. Peraturan pertandingan tunggal. Pertandingan bulu tangkis partai tunggal mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis tunggal. Pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Dalam pertandingan bulu tangkis, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. H. Peraturan pertandingan ganda. Peraturan pertandingan bulu tangkis partai ganda mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis ganda. 1. Sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. 2. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. 3. Pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. 4. Bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. 5. Apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. I. Sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin dalam setiap pertandingan, tunggal maupun ganda, terdiri atas 3 kali 21 rally poin. Pemenang dalam pertandingan bulu tangkis adalah pemain atau pasangan yang sudah memenangkan 2 set. Sedangkan set ketiga adalah set penentuan, yaitu pemain atau pasangan yang memenangkan set ini akan menjadi pemenang pertandingan. Apabila kedua belah pihak sudah mencapai 20 poin sama, maka dibutuhkan selisih 2 poin untuk menentukan pemenangnya. Tetapi jika poin kedua tim sudah bersama-sama mempunyai poin 29 dan belum memiliki selisih poin 2, maka tim yang lebih dulu mencapai poin 30 akan ditetapkan sebagai pemenang. J. Peraturan servis bulu tangkis. Adapun aturan servis yang harus diperhatikan dalam permainan bulu tangkis yaitu 1. Posisi bagian atas kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika memukul kok. 2. Posisi bagian atas kepala raket lebih tinggi atau di bawah pinggang. 3. Posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis depan area permainan sendiri. 4. Kaki kiri tidak boleh melangkah statis. 5. Kaki kanan hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. 6. Mengayunkan raket dan memukul kok dilakukan secara bersama sehingga menjadi satu rangkai. 7. Pemain penerima servis boleh bergerak setelah
pelaku servis memukul bola. K. Sistem pindah bola. Sebelum memulai pertandingan, pemain dari setiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set dalam permainan bulu tangkis. Permainan yang akan melakukan servis orang pertama ditentukan dari jumlah perolehan poin genap atau ganjil. Sebelum pindah bola, masing-masing pemain dari setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis, kecuali servis pertama pada awal setiap set tidak mendapatkan kesempatan kedua. Servis pertama dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan ketika pindah bola, bukan oleh orang pertama. L. Sistem rally point. Setiap pasangan hanya mempunyai 1 kali kesempatan untuk melakukan servis, tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan raihan poin dari pasangan tersebut. Servis dilakukan oleh pemain yang sama sampai poin selanjutnya diraih oleh lawan. 4. Definisi taktik dan strategi. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung. Taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Taktik dan strategi menunjang permainan untuk bermain secara pandai. Seorang pemain mampu memaksa untuk membuka kelemahan lawannya dan menutupi kelemahannya sendiri dengan tepat. Pemain tidak perlu menghabiskan banyak waktu yang hanya membuang-buang tenaga ketika taktik yang digunakan mampu menekan lawan. 5. Bentuk atau pola penyerangan dan bertahan. A. Pola penyerangan bulu tangkis. 1. Permainan tunggal. Nah, pola yang sering digunakan yaitu pukulan drop shot, netting, pukulan servis, pukulan smash, dan pukulan lob. Pola penyerangan pada permainan tunggal bertujuan untuk menerapkan penguasaan taktik dalam menghadapi permainan pihak lawan. Ada beberapa taktik ya dalam permainan tunggal. 1. Permainan berdasarkan kekuatan dan ketepatan. 2. Permainan berdasarkan daya tahan dan keuletan. 3. Permainan berdasarkan faktor teknik dan defensive tipuan. 2. Permainan ganda. Pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis antara lain ya dalam permainan ganda. 1. Pukulan servis. 2. Pukulan lob atau tinggi. 3. Pukulan drive atau mendatar. 4. Pukulan drop shot. 5. Pukulan smash. 6. Return smash. 7. Netting. Nah, B. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Ada 3. Sistem berdampingan, sistem pound and back, sistem bergantian. 6. Formasi pemain. Posisi atau formasi awal pemain adalah salah satu hal yang memegang peranan penting dalam permainan. Posisi berdiri yang terlalu mundur atau terlalu maju ke depan dari net akan memberi peluang lawan untuk melakukan servis yang menyulitkan bagi kita. Saat kita berdiri terlalu jauh dari net, musuh akan memiliki kesempatan untuk melakukan shot forehand servis atau servis pendek yang menyebabkan kita mati langkah dan kehilangan poin. Hal ini juga terjadi sebaliknya saat kita berdiri terlalu dekat dengan net. Pada formasi awal bulu tangkis permainan ganda, komposisi yang tepat perlu diperhatikan. Pemain yang memiliki jangkauan yang lebih jauh biasanya berada di belakang dan pemain yang memiliki kecepatan di bagian depan. Nah, saat berlangsungnya pemain ganda memungkinkan pemain saling berpindah posisi untuk melakukan serangan atau pertahanan. Saat bertahan, biasanya formasi pemain ganda sejajar. Hal ini dimaksud agar memperbesar jangkauan saat bola datang. Dan saat menyerang, formasi depan belakang dan menjelang digunakan dengan satu pemain bergantian menekan dan satu bersikap untuk bertahan. Ya, bisa digambarkan seperti gambar di kanan layar Anda ini ya.
Salah satu hal yang penting di dalam badminton adalah servis. Servis dilakukan di awal permainan, di mana pemain memukul shuttlecock ke arah area melewati net. Dalam peraturan, pada awal permainan servis dilakukan di kotak sebelah kanan pada area sendiri dan mengarah kok ke bagian kanan daerah musuh. Di dalam servis juga terdapat trik-trik yang dapat dilakukan untuk menyulitkan lawan. Salah satu cara adalah untuk servis yang akurat, di mana shuttlecock yang dipukul dibuat serendah mungkin dan tipis melewati net. Selain itu, servis lob jauh juga bisa dilakukan untuk mengelabui lawan yang terlalu maju berdiri di area pemainnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.